Nah, tapi mungkin semakin lama si suaminya ini melihat ini udah nggak benar. Kenapa banyak sekali ya pekerja di rumah ini kok meninggal? Mungkin dia semakin mikir, jangan-jangan gara pesugihan, jangan-jangan gara si istriku ini selalu pergi ke Gunung Kawi. Rumor mengenai keterlibatan Sarwendah dalam praktik pesugihan di Gunung Kawi kini semakin dipercaya oleh publik setelah munculnya pengakuan mengejutkan dari mantan asisten rumah tangganya. Seorang netizen yang budiman secara gamblang membenarkan isu mistis tersebut dengan mengaitkan kesuksesan bisnis Sarwendah dengan serangkaian peristiwa tragis di kediamannya. Berdasarkan informasi yang beredar, netizen yang berbakti ini meyakini bahwa keguguran berulang serta kematian belasan pekerja di rumah itu merupakan bentuk penyerahan tumbal demi materi. Teori konspirasi ini juga dikaitkan dengan keputusan Ruben Onsu untuk berpindah keyakinan dan menceraikan Sarwendah karena merasa tidak aman. Ruben diduga sengaja melarikan diri dari atmosfer negatif dan gangguan mistis di rumah mereka agar tidak ikut dijadikan korban berikutnya. Perubahan kepribadian Sarwendah yang kini dinilai bertabiat buruk kian memperkuat dugaan publik bahwa Sarwendah memang telah kecanduan melakukan praktik terlarang tersebut. Tidak tahan untuk tidak ikut menggosip kalau soal rumah tangganya. Aku nggak begitu tertarik ya. Lagian udah semua kalian membahasnya dari kemarin. Jadi kalian lah yang mewakili ya. Tapi kalau soal pesugihan ini, mulutku ini itu pengen kali aku ikut loh. Jadi aku itu baru nonton ya kan. Aku baru nonton ya podcast itu. Sebenarnya kan dari kemarin sudah ada itu isu-isu bahwa dia itu sering ke Gunung Kawi ya. Dan yang bilang itu kan si Kuncen itu nggak mungkin bohong. Dan kalau ada yang bilang nggak mungkin, masa dia ingat kali? Lah tiap bulan datang pasti ingat lah, ya nggak sih? Nah, tadi aku nonton kan yang di podcastnya Backpacker itu ya. Itu aku benar-benar gila, ini benar-benar gila gitu ya. Nah, dan aku yakin sekali bahwa memang dia yang diceritain itu ya. Walaupun tidak disebut, tapi semua menjurus ke dia. Dan lagian ya, kenapa kok tiba-tiba dia muncul? Padahal dia bilang sejak dia pulang kampung nggak bekerja lagi sama si artis itu, dia benar-benar mau putus hubungan kan. Mendelete semua sosmednya, mengganti WA, karena benar-benar dia tidak mau berhubungan lagi. Takut gitu, ada trauma gitu kan. Kenapa dia memunculkan diri? Ini nih aku, kenapa? Itu karena yang lagi viral sekarang. Jadi dia tuh, ini nih, aku muncul biar sekalian aja orang tahu gitu kan. Jadi seperti yang dia bilang ya, si artis ini tiap bulan ke sana ya, dan kemudian 2 kali kegugurannya. Setiap kali dia keguguran, dia seperti mendapat rezeki gitu, artinya bayinya itu dikorbankan gitu ya. Terus kemudian ya ada sekitar 13 orang pekerja yang bekerja di rumah itu meninggal coy. Tapi hebat ya, tidak ada sama sekali ya berita-berita. Berarti benar kata si Fitri itu bisa dibungkam media dengan uang ya. Dan bisa juga memang benar ya, kita lihat ya, dulu waktu masih mereka ini baru menikah itu benar-benar semakin ke puncak kan. Semua bisnisnya, waduh, pokoknya semua bisnisnya itu paling atas lagi tuh, kaya raya gitu ya. Kalau kita lihat itu kan benaran ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa mereka berdua ini sakit-sakitan ya kan. Sakit-sakitan kan. Bahkan kita mengira nasibnya udah sama kayak si Olga dulu ya, karena kayaknya udah makin pucat gitu ya. Jadi benar-benar yang dibilangnya itu sepertinya benaran coy ya. Dan ada satu ruangan di rumahnya yang tidak bisa dibuka. Itu pernah aku lihat itu di YouTube-nya waktu room tour gitu. Ada, kalau nggak salah ya, ada kamar yang nggak bisa dibuka. Mungkin disitulah itu. Tapi gila ya, waktu si Putri ini menemukan bahwa ternyata fotonya ya yang ada di bawah meja itu, gila ya. Kurang ajar kau ya. Udah belasan tahun kerja sama kau, masa dia yang mau kau tumbalkan lagi? Gila kali kau. Dan katanya mamanya juga ikut mengantar lo ke Gunung Kawi itu. Berarti fix mereka ini memang nggak tahu lagi ya. Tapi ya, yang ku pahami ya, kan si Mbak itu bilang suaminya itu tahu ya bahwa si istrinya itu sering pergi ke Gunung Kawi, tapi dia nggak ikut ya. Kalau menurut aku ya, jadi mungkin begini nih ya alur ceritanya ya netizen. Jadi waktu mereka ini baru menikah, mungkin si istrinya ini bilang, yuk ke sana untuk melancarkan rezeki gitu kan. Kan ada juga kalau misalnya berziarah atau apa kan nggak langsung kayak ada tumbal-tumbal, kan bisa aja gitu kan. Yuk aku ke sana ya gitu. Jadi mungkin si suaminya ini oke aja, ya udah pergilah kalau selama itu untuk melancarkan rezeki, ya nggak apa-apa juga ya kan, selama nggak merugikan orang. Makanya dia suaminya ini ya udah, kalau kamu mau pergi aja setiap bulan katanya kan. Nah tapi mungkin semakin lama si suaminya ini melihat ini udah nggak benar. Kenapa banyak sekali ya pekerja di rumah ini kok meninggal? Mungkin dia semakin mikir, jangan-jangan gara
pesugihan. Jangan-jangan karena si istriku ini selalu pergi ke Gunung Kawi. Mungkin itu kan yang dia pikirkan. Akhirnya dia itu juga mungkin merasa kok dia itu sering sakit atau gimana gitu kan. Nah kemudian mungkin disitulah dia itu mungkin udah merasa udah nggak nyaman lagi ya. Dan seperti kan pernah dia bilang bahwa dia itu di rumah itu pernah dapat ular hitam ya. Bahkan ketika diwawancara kan, kenapa nggak datang ke rumah untuk melihat anakmu, dia sepertinya susah untuk mengungkapkannya bahwa nggak mungkin karena dia tahu ada hantu dan setan di rumah itu gitu loh. Nah jadi mungkin lama-kelamaan si suaminya ini itu merasa udah nggak benar lagi. Jangan-jangan aku nanti yang jadi tumbal, dan secara agama juga itu nggak benar gitu kan. Jadi menurutku ini juga mungkin alasan bagi dia itu untuk menjadi pindah keyakinan ya. Karena di rumah itu dia tidak mendapatkan ketenangan ya. Ada hantu-hantu blau gitu. Nah mungkin dia suruh istrinya ini untuk tidak lagi ke sana, tapi nggak mau karena pesugihan itu seperti narkoba coy ya, addicted, susah untuk dihentikan ya. Akhirnya dia itu mungkin curhat sama teman-teman yang muslim dan kemudian mengarahkan, memberikan solusi, sementara di rumah dia tidak dapat walaupun satu agama. Apalagi dia kan dekat sama Ivan Gunawan kan, yang mana Ivan Gunawan ini sekarang sudah tobat lah ya, nggak kayak mami-mami bunda-bunda lagi udah haji gitu. Jadi ya mereka ini teman-teman yang dari muslim ini itu memberikan nasihat, memberikan arahan yang membuat dia nyaman coy. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah keyakinan, karena banyak alasan orang untuk pindah keyakinan. Bisa juga dari teman-teman yang supportive, yang mendukung gitu. Sementara di rumah mungkin dia merasa dajjal semua gitu. Dan katanya si istrinya itu ternyata sudah lama selingkuh. Yang selingkuh itu maksudnya yang CEO ini atau yang lain sih, nggak tahu juga aku ya. Jadi aku tuh jadi mikir coy, jangan-jangan ya ayahnya yang meninggal kemarin itu juga jadi tumbal, tapi tumbal yang tidak disengaja gitu coy ya. Karena biasanya kalau pesugihan ini kan yang diambil itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi ya kan. Karena tidak ada lagi orang terdekat, orang yang di dekat dia yang bisa ditumbalkan. Akhirnya si setan itu mengambil ayahnya ya. Seperti yang ku bilang itu, pesugihan itu apapun itu ya, yang butuh tumbal pasti yang diminta tumbal itu adalah orang yang kita sayangi, yang dekat sama kita. Nggak ada itu pesugihan yang diambil itu adalah orang yang kita benci. Kalau kayak gitu aku juga mau ikut pesugihan ya, biar ku bikinlah tumbalnya tetanggaku yang ku benci itu ya kan. Jadi tadinya dia mau menumbalkan suaminya ini, ternyata bercerai dan dia benci sudah sama suaminya, makanya dibilang encong gitu kan. Nah si setan itu tidak mau ambil dia lagi karena dia udah benci, diambillah yang dia sayangi gitu kan. Tapi kalau benar dialah yang diceritakan di podcast itu, dajjal dari segala dajjal kau, Zara. Dan boykot itu, aku yang duluan menandatangani. Nggak benar itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman sudah ada yang lihat di media sosial YouTube nggak ya? Pengakuan dari seorang perempuan ya. Kalau kalian mau lihat, ada di akun Jejak Backpacker ya. Coba nanti kalian dengerin deh ceritanya ya, dari awal perempuan ini bercerita sampai selesai dia cerita ya. Nah, saya kan dengerin tuh ya dari awal dia cerita sampai akhir, ngeri banget ya. Ternyata seperti itu ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita ya. Dan cerita ini sudah terjadi dari tahun 2011 ya. Pengakuan dari perempuan ini mengenai bosnya ya, seorang artis ya, yang saat ini sudah tenar ya, tenar dalam masalah kesuksesannya ya, dan juga tenar di dalam masalahnya ya. Jadi kalau nanti teman-teman sudah dengar, coba deh kalian pikir kira-kira ini ceritanya ke siapa ya, karena kan ada yang lagi viral nih saat ini ceritanya ya, lagi rame banget gitu loh ya. Nah jadi kalau saya pikir-pikir, apakah untuk dia nih ceritanya ya, tapi kalau dipikir-pikir serem juga loh ya teman-teman ya, untuk mendapatkan ketenaran ya, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, untuk supaya kaya ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, sampai rela-relain pergi ke Gunung Kawi ya, ke cara yang salah ya. Tahu nggak teman-teman ya, memang benar sih kalau kita pergi ke tempat seperti itu, apa yang kita inginkan itu bisa jadi kenyataan, tapi buat apa ya kan? Karena yang saya tahu ya, kalau pergi ke tempat seperti itu pasti akan meminta tumbal ya,
Nah, makanya seperti kata perempuan ini ya, sudah 13 nyawa hilang ya, yang bekerja di rumah artis ini. Serem kan? Nah, jadi di sini bisa jadi pelajaran nih buat kita nih ya. Jadi kalau kita mau tenar ya, kalau kita mau dapat suami atau apapun yang menjadi keinginan kita ya, jangan melalui jalan yang salah ya, karena itu berbahaya banget ya. Itu bisa merenggut nyawa kita, keluarga kita ya kan. Itu kan nggak bagus banget kan. Lebih baik kalau kita mau tenar, biarlah kita mulai dari nol ya, perlahan, step by step ya. Kita tetap tekun berdoa ya, karena doa itu tidak akan sia-sia ya. Lebih baik cara seperti itu akan menjadi aman untuk hidup kita, juga menjadi berkah buat hidup kita ya. Keuntungan, keuangan, dan apapun yang kita dapat itu kalau jalannya dari Tuhan, itu akan sangat baik buat hidup kita ya. Jadi buat apa kita sukses, kaya, banyak uang, tapi kita harus memberikan korban ya kan. Kasihan orang-orang yang sudah jadi korban seperti yang diceritakan perempuan ini, 13 nyawa loh ya. Untung perempuan ini segera berhenti, kalau enggak dia tuh juga sudah jadi target, karena dia menemukan foto dia tuh sudah sobek di dalam meja doa di dalam rumah bosnya ini ya. Serem banget ya. Jadi ya teman-teman, kalian lihat deh, dengerin cerita pengakuan dari perempuan ini dan kalian pikirkan sendiri ya, untuk siapa cerita ini ya. Nanti kalian komen ya di TikTok aku ya. Oke teman-teman, bye-bye. Ada beberapa komentar ya kan, yang mereka nih sampai saat ini katanya nggak percaya akan adanya ya yang namanya mistis, goib, hantu ya kan, terus wewek gombel kayak gitu. Mereka nggak percaya, saking mereka kecintaan buta nih sama fans mereka itu ya kan, sama juragannya mereka nggak percaya akan adanya hantu, akan adanya dunia lain, akan adanya mistis, akan adanya pokoknya ya hal-hal begitulah. Ya kan, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi bisa dirasakan oleh hati. Ya kan? Yang aku ingin pertanyakan, agama mereka itu apa sebenarnya? Ya, aku tuh bukan bawa agama. Cuman kalau di agama aku tuh sudah diceritakan, sudah didongengin kita dari kecil, kalau kita itu tuh hidup berdampingan sama makhluk-makhluk di alam lain. Diceritakan kita, dininabubukan kita dengan cerita itu. Iya kan? Terus kita juga dikasih tahu juga ceritanya Nabi Adam keluar dari surga sehingga ya kan berpisah dengan Siti Hawa. Diceritakan kita karena apa? Karena si jin iblis itu yang tidak suka sama kita. Iya kan? Yang kata mereka itu benar, aku duluan dari orang-orang itu, aku yang lebih suci dibandingkan mereka karena aku terbuat dari api. Perasaan dongeng-dongeng seperti itu tuh sering kali gitu ya diceritakan sama orang tua kita. Pertanyaan aku nih, kalian ini tuh punya Tuhan enggak? Sementara di agamaku itu tidak mempercayai hal itu, berarti tidak mempercayai adanya Tuhan, ya kan? Padahal cerita itu tuh ya sudah berseliweran gitu sejak kita kecil, udah ditanamkan gitu kan, agar kita tuh jangan main-main sembarangan kemana-mana. Dulu waktu kampung-kampung masih awam, masih hawa-hawa yang dikuasai goib gitu loh, iya kan? Zaman kita kecil dulu selalu kan diingatin kalau kita main panas saja, jangan kalian main panas-panas ya, ini saatnya tidur siang, nanti ada jin hantu belata lewat. Jangan jangan keluar maghrib sebelum isya, karena itu maghrib itu tuh mereka tuh berkeliaran. Itu perasaan orang tua tuh sering deh gitu, ya kan? Lantas ada yang tidak percaya adanya hal-hal mistis kayak begitu. Otak pada kemana? Kalian itu keturunan apa? Kebebal kali. Kalau kalian sudah kecintaan ya sama yang namanya pemuja kalian itu, tapi please lah ya, jangan membodoh-bodohkan diri. Nggak boleh itu ya, nggak boleh.
Nggak boleh kita menghinakan diri kita sendiri dengan membodohkan kita, ya. Karena terpampang nyata kalau diri kalian itu tuh nggak berilmu, nggak berakal, tolol pokoknya gitu loh. Ya, sudah beberapa banyak bukti berseliweran tentang kejadian mistis, horor, apa bla bla bla. Mereka itu hidup berdampingan sama kita. Mereka itu sama makhluk ciptaan Tuhan, tapi mereka itu nggak mau kalah dari manusia yang janjinya mereka itu akan menyesatkan manusia sampai kiamat gitu loh. Ya, jadi kita harus percaya. Kalau kau nggak percaya, berarti kau nggak percaya adanya Tuhanmu. Agama apa kau?